Adik-adik, setiap orang yang punya rumah harus pulang. Iya, kamu betul loh. Semua orang yang habis jalan-jalan, habis main dengan temannya, dari sekolah, dari manapun, pasti kembali ke rumahnya. Imo, kamu sudah siap belum ikut ibadah sekolah minggu? Hah? Kok ibadah? Kan hari ini bukan hari Minggu. Iya sih, hari ini bukan hari Minggu, tapi hari ini adalah hari yang spesial. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, sekarang Timo pulang ya. Siap-siap di rumah, ikut ibadah online sekolah ini. Nyalakan videonya, ikuti ibadah bersama papa mama. Oke? Bye Oke, Timo. Tante. Bye-bye. Bye. Adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial. Memang ini bukan hari Minggu, tapi hari ini adalah 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kita akan memulai kebaktian sekolah minggu ini, tapi Tante mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk mempersiapkan diri, ambil tempat duduk, posisi yang baik untuk beribadah. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh juga sambil main-main, pegang-pegang mainan. Tidak boleh ya. Adik-adik harus siap untuk beribadah, dan kita akan memulai saat ini. Kita berhimpun dan bersekutu di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Adik-adik, kita akan mengangkat pujian. Kita akan meninggikan nama Tuhan dan kita akan mengatakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sampai kita lagi dari bangkit berdiri ya. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. 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 Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, adik-adik, kita mau berdoa. Tante mengajak adik-adik untuk melipat tangannya, matanya ditutup. Adik-adik ikuti Tante berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sudah menolong saya sampai hari ini. Kami mau beribadah, kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, hari ini Tante mau tanya, ayat hafalan yang sudah adik-adik hafalkan minggu lalu. Masih hafal kan? Tante udah lihat loh video adik-adik yang dikirim di WhatsApp grup. Sekarang kita sebutkan sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ih, hebat! Adik-adik ada yang sudah hafal. Buat anak-anak yang belum hafal, boleh menghafalkannya nanti ya.
hari ini ada satu ayat hafalan baru lagi. Kita sebutkan sama-sama kalau sudah Tante sebutkan. Tante dulu ya. Lukas 24 ayat 51b. Isinya, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51b. Anak-anak hafalkan ya? Oke, pasti bisa hafal. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Tante mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Pujian ini mengatakan, Tuhan Allah akan beserta dengan kita. Walaupun kita berpisah dengan Tuhan, tapi suatu saat kita akan bertemu kembali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Kita angkat sekali lagi ya. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dan memimpin kami untuk masuk di dalam firman Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan yang pimpin, kiranya Tuhan yang hadir dan memberikan pengertian bagi kami untuk bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak 2 cerita minggu lalu yang menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yesus waktu itu menampakkan diri kepada 2 orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. 2 orang murid itu tidak tahu kalau itu Yesus. Tetapi akhirnya nanti mereka tahu, oh itu Yesus. Maka mereka cepat-cepat lari memberitakan berita bahwa Yesus sudah bangkit kepada murid-muridnya yang lain. Lalu 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ada di dalam satu rumah tertutup. Kenapa sih murid-muridnya menyembunyikan diri? Iya, murid-murid ketakutan dan mereka tidak berani ketemu dengan orang banyak. Gurunya, yaitu Yesus, sudah ditangkap dan sudah disalibkan. Mereka ketakutan dan mereka bersembunyi di dalam satu rumah. Tapi waktu itu Yesus menampakkan diri. Yesus tiba-tiba ada di dalam rumah itu. Mereka menyangka itu adalah hantu, padahal itu adalah Yesus. Setelah Yesus menampakkan diri, mereka lalu bersukacita karena tahu bahwa gurunya, Yesus Kristus, sudah bangkit. Tapi ada satu murid yang tidak mau percaya sebelum mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku. Adik-adik tahu siapa dia? Iya, dia adalah Thomas. Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus walaupun tidak melihat. Anak-anak, juga tante, tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi
kita percaya Tuhan berkata kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tante akan lanjutkan ceritanya. Hari ini kita akan lanjutkan ceritanya dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Tante akan bacakan buat adik-adik. Adik-adik yang sudah bisa membaca boleh mengambil Alkitab dan boleh membacanya bersama-sama. Yang belum bisa membaca, minta tolong papa mama untuk membacakan Alkitabnya di rumah. Tante akan bacakan ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pemandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itu kata firman Tuhan. Waktu itu Yesus yang mempunyai murid-murid dan pengikut-pengikut, dia sudah menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Untuk apa sih Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Sejak dari Yesus bangkit sampai hari ini ada 40 hari. Anak-anak nanti boleh hitung ya, di kalender dihitung sampai hari ini adalah 40 hari. Selama 40 hari Yesus hidup di dunia, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengajar kembali murid-murid, mengajar kembali orang-orang. Yesus menasihati mereka, Yesus memberikan penghiburan buat mereka, dan Yesus mengajak agar murid-muridnya tetap mengingat semua cerita yang pernah disampaikan Tuhan Yesus. Anak-anak, perhatikan gambarnya ya. Ketika mereka berdiri bersama di Bukit Zaitun, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para pengikutnya. Ketika dia memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Awan menutupinya dari pandangan mereka, dan akhirnya mereka tidak dapat melihatnya lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, 2 malaikat yang berpakaian putih datang dan berdiri di samping para murid dan berkata, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" tanya malaikat. "Yesus ini yang terangkat ke surga untuk bersama dengan Bapanya akan datang kembali suatu hari nanti." Tuhan Yesus sudah pergi meninggalkan murid-muridnya. Kemana Tuhan Yesus pergi? Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapaknya. Tuhan Yesus kembali ke rumahnya. Nah, sama seperti Timo. Timo juga tadi ya, setelah bermain dengan teman-temannya, atau dia pergi ke sekolah, pasti kembali ke rumahnya. Karena kita memang punya rumah. Tuhan Yesus pun punya rumah. Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa di surga. Tapi jangan sedih. Tuhan Yesus berjanji, walaupun Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Tuhan akan menyertai kemanapun dan sampai kapanpun juga. Para murid begitu bersukacita ketika tahu bahwa ada Roh Kudus yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Itu cerita hari ini. Dan Tante akan mengajarkan satu lagu yang baik sekali. Lagu ini mengatakan kita mau berjanji menjadi murid Yesus yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, mau bersaksi bagi Tuhan, dan kita mau terus mengikut Tuhan. Kita mau belajar sama-sama ya. Ikuti gerakan Tante. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya,
sekali, adik-adik akan hafalkan dan hari Minggu kita akan nyanyikan bersama-sama. Kita akan menutup kebaktian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Tuhan berjanji bahwa akan memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kami sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu. Sampai jumpa.